Salam. Nama ajian Braja Musti seolah tak asing lagi dalam Kamus Kanuragan Nusantara. Legenda ilmu ini memiliki keampuhan pukulan yang sangat luar biasa, mampu menghancurkan berbagai macam benda dalam jarak dekat maupun jauh hingga meluluhkan besi. Tak heran, legenda ilmu ini sering disimbolkan dengan bentuk tangan yang berapi. Tidak hanya itu, sisi lain dari Braja Musti adalah adanya kemampuan raga yang tahan terhadap benturan, bahkan kebal dari berbagai macam senjata. Sehingga keampuhan ilmu Braja Musti dianggap setara dengan ajian Lembu Sekilan. Namun, terdapat perbedaan dalam sifatnya, di mana Braja Musti keampuhannya dalam bentuk serangan, yaitu pukulan, dan pertahanan itu dalam bentuk ketahanan atau kekebalan raga. Sedangkan ajian Lembu Sekilan bersifat pertahanan, di mana mampu menghalau berbagai macam jenis serangan dan benturan dalam jarak satu jari tanpa mengenai tubuh. Braja Musti dianggap sebagai ilmu tertinggi atau ilmu pamungkas, sebagai penyempurna kadikjayaan seorang pendekar yang mempelajari ilmu kanuragan. Dari mana nama Braja Musti itu muncul dalam dunia kanuragan Nusantara yang dipercaya ada? Kunjek langit kelap-lap, katon ler kincang ing risang mawa gandrung. Braja Musti adalah sebuah nama tokoh sakti bangsa raksasa dalam legenda pewayangan Jawa. Hidup sebagai penasehat Gatotkaca, Raja Pringgondani yang berdarah campuran, keturunan dari Bima bangsa manusia dan Arimbi dari bangsa raksasa. Braja Musti tak lain adalah paman Gatotkaca, adik dari Arimbi, sosok pelindung dan pembela Gatotkaca dengan kesaktian yang luar biasa, mampu untuk menghancur leburkan dan meluluh lantahkan berbagai macam benda. Braja Musti memiliki saudara kembar bernama Braja Denta dengan kesaktian yang ampuh, kebal terhadap berbagai macam ajian dan senjata. Legenda munculnya kehebatan ajian Braja Musti pun berasal dari kisah ini. Dilatar belakangi perseteruan antara Kurawa dan Pandawa, Braja Musti dan Braja Denta sebagai sosok yang menjadi panutan bangsa raksasa harus mengambil sikap dan keputusan untuk menguji kesungguhan kepemimpinan Gatotkaca sebagai raja bangsa raksasa berdarah campuran manusia yang diangkat oleh Arimbi. Mengikuti hasutan dan adu domba para Kurawa, Braja Denta pun berupaya untuk merongrong dan merebut kekuasaan Gatotkaca untuk memimpin dan menyatukan bangsa raksasa. Pertempuran pun terjadi, hingga pada akhirnya Gatotkaca dan Braja Denta beradu kesaktian. Berbagai ajian dikeluarkan Gatotkaca, namun tubuh Braja Denta tak hancur oleh kekuatan dan senjata apapun. Gatotkaca pun mengalami kekalahan menghadapi Braja Denta yang jelas bukan tandingannya. Kebingungan mengalahkan Braja Denta yang memiliki kesaktian tak tertandingi, Gatotkaca pergi mencari pamannya Braja Musti dan meminta cara untuk mengalahkan Braja Denta. Braja Musti melihat keputusasaan dan kekhawatiran Gatotkaca. Braja Musti pun berkata bahwa untuk melindungi dan menyelamatkan kerajaan bangsa raksasa serta mengalahkan dan menghancurkan tubuh Braja Denta, Braja Musti harus masuk ke dalam tubuh Gatotkaca. Walaupun dia sadar bahwa ia akan mati bersama saudara kembarnya Braja Denta.
Karena kondisi perang yang sudah terdesak, tanpa berpikir panjang, Gatotkaca pun menyetujuinya. Tanpa ia tahu bahwa ia bisa kehilangan paman tercintanya. Dengan kesaktiannya, Brajamusti pun masuk ke dalam tubuh Gatotkaca, memberikan seluruh kesaktian dan kekuatannya, dan berpesan kepada Gatotkaca agar jangan ragu untuk memukul kepala Brajadenta, serta jangan terpengaruh oleh berbagai macam perasaan, karena dengan cara itulah Brajadenta bisa dikalahkan. Gatotkaca pun kembali ke medan perang, dan pertarungan terjadi kembali. Tanpa ragu, Gatotkaca menyerang Brajadenta dengan mengarahkan pukulan tepat pada kepala Brajadenta. Sontak saja, Brajadenta tersungkur dan tubuhnya hancur terbakar. Bersamaan dengan itu, tubuh Brajamusti pun keluar dari tubuh Gatotkaca dan hancur terbakar. Gatotkaca pun kaget dan sedih melihat kedua pamannya mati dengan tragis, terbakar tepat di depannya. Jasad Brajadenta dan Brajamusti lebur, berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam tubuh Gatotkaca dan menitipkan bangsa raksasa kepada kepemimpinan Gatotkaca. Karena sesungguhnya kematian Brajadenta dan Brajamusti adalah ujian kesetiaan bagi Gatotkaca dan cara menyatukan kedua kesaktian. Karena kesaktian Brajamusti inilah Gatotkaca dikenal sebagai Satria Otot Kawat Palu Besi. Terlepas dari legenda dalam cerita pewayangan, kemampuan seseorang yang memiliki sifat kebal terhadap berbagai macam jenis senjata dan pukulan, serta kemampuan orang untuk menghancurkan benda-benda keras dalam dunia kanuragan Nusantara sering dikaitkan dengan nama Ajian Brajamusti.